Jenis apa itu? Ini jenis Jupiter teman-teman ya, jenis Jupiter dengan pola sistem para-para, dengan pola pembuahan terus-menerus tak pernah berhenti berbuah, ada buah, ada menyusul buah lagi ya, dengan pemupukan yang rutin sehingga tanaman tersebut menghasilkan buah tanpa pernah berhenti berbuah. Itu atapnya apa Mas? Atapnya saya gunakan ini teman-teman, asbes ya. Ini loh, fiber yang putih itu ya, ini sisa-sisa kemarin ya. Dulu saya menggunakan ini, sekarang tidak. Saya menggunakan plastik UV sekarang teman-teman ya. Lebih irit menggunakan plastik UV, ya, karena menggunakan plastik UV itu menyenangkan dan pokoknya seneng teman-teman ya. Kalau sudah mainan gini ya, tuh seneng bunganya loh ya. Kita senang kalau melihat tanaman anggur seperti ini teman-teman, karena kita menggunakan naungan, jadi daun juga aman, tidak mudah terserang jamur dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan naungan, resikonya banyak banget teman-teman ya, resikonya banyak banget. Tutorial mete anggurnya Mas, alah yo dhuwur cengeng aku cah, gulune cah. Di musim penghujan ya, jangan lupa gunakan pupuk-pupuk yang mengandung unsur kalsium. Untuk apa? Untuk menyetabilkan pH tanah kita, supaya apa? Supaya tanaman tetap bisa menyerap nutrisi dengan baik. Biasanya sebagus apapun pupuk yang kita berikan, jika kekurangan unsur kalsium atau pH tanah teman-teman itu ngedrop jelek, itu biasanya nanti juga tanaman tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Maka dari itu pentingnya meracik pupuk tetap ada unsur kalsiumnya untuk menjaga kestabilan baik dari unsur makro maupun mikronya. Kalau pakai paranet bisa nggak bisa teman-teman. Kalau paranet itu mengurangi sinar matahari. Tujuan kita menggunakan naungan itu biar tidak kehujanan ya. Tujuan kita menggunakan naungan itu biar tidak kehujanan teman-teman. Kalau tanaman anggur kehujanan itu resiko daunnya pada terserang jamur dan lain sebagainya. Untuk pembuahan kayak mana? Malvi kayak mana? Hampir semua tanaman untuk pembuahan pertama saya sarankan yaitu gunakan sistem long ya, gunakan sistem long. Bulan pot bisa bertahan berapa tahun? Bulan pot bisa bertahan berapa tahun? Tergantung perawatan. Kalau perawatannya bener ya sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun, bisa sampai ratusan tahun ya kalau bener merawatnya. Karena yang penting menggunakan pot yang besar. Kalau udah terserang jamur, gimana biar sehat kembali? Lakukan penyemprotan, gunakan penyemprotan fungisida. Gunakan penyemprotan fungisida secara rutin ya, nanti jamur itu akan pergi dan tunas akan tumbuh kembali teman-teman ya. Kalau buahnya sudah difermentasi, bagus enggak untuk anggur ya? Semua kotor-kotoran hewan itu bisa teman-teman digunakan untuk menambahkan yang namanya nutrisi untuk tanaman kita ya, untuk menambahkan nutrisi untuk tanaman kita. Yang penting sudah difermentasi. Tetapi kalau tanamannya baru mau dipindah tanam, baru mau menanam, tidak saya rekomendasikan karena ini beresiko sekali ya, beresiko sekali ya. Buat teman-teman yang sudah hadir di lab saya, yang ingin mendapatkan pupuk-pupuk ya, pupuk-pupuk dari saya, monggo silahkan ya, monggo silahkan datang di video saya yang saya sematkan paling atas ya. Pupuk-pupuk ini sudah saya racik ya, berdasarkan kebutuhan tanaman anggur teman-teman. Yang ingin membuat buahnya besar juga bisa, yang ingin membuat pertumbuhannya bagus juga bisa. Di sini juga saya sediakan yaitu untuk penyemprotan hama ya, penyemprotan jamur, semuanya saya persiapkan untuk teman-teman. Dan kalsium supernya juga ada. Yang membutuhkan entres untuk menyambung tanaman anggurnya juga saya siapkan teman-teman ya. Silahkan klik keranjang kuningnya, di sini saya siapkan untuk teman-teman semua. Pupuk-pupuk dari saya adalah pupuk-pupuk racikan ya. Pupuk-pupuk dari saya pupuk racikan, tinggal pakai teman-teman, nggak usah ribet-ribet ya, tinggal disiapkan air saja ya. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, ini perlu sekali untuk dilakukan pemupukan, karena pemupukan ini penting supaya tanaman anggur kita bagus, tersiernya bagus, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang bagus juga. Tanaman yang sudah dewasa,
tanaman yang sudah dewasa. Tapi kalau tanaman yang kecil saya sarankan kita dongkrak menggunakan pupuk-pupuk yang sudah jadi. Pupuk yang sudah jadi itu gimana? Seperti contohnya pupuk pertumbuhan. Itu sudah jelas. Iya, ngomong sendiri. Ya, jadi sudah jelas kandungannya. Jadi pupuk nitrogennya sudah jelas, fosfatnya sudah. Lo penyiraman anggur yang baik tuh tiap hari apa di jarak ya tiap hari teman-teman. Saya tuh melakukan penyiraman tiap hari. Ya juga kita kembali pada tanamannya, kita tanam di mana. Kalau kita tanam di tanah yo musim penghujan biasanya ada rasa-rasa nyiram. Dan seperti ini kita tanam di lahan terbuka. Contohnya ini kalau hujan kehujanan ini teman-teman, kehujanan ini ya. Ini hujan kehujanan di tempat saya ini kehujanan itu juga saya jarang siram. Ya, paling pemupukan saja karena musim hujan kehujanan. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman menanamnya di dalam greenhouse tidak kehujanan yo, pokok teman-teman bisa dilihat lah media tanamnya ini kering atau basah seperti itu. Hentikan segala aktivitas baik penyemprotan atau apapun ketika terjadi penyerbukan ya. Ini bahaya sekali kalau masa penyerbukan kita lakukan penyemprotan. Khawatirnya apa? Dari pestisida itu masuk pada putik sari dan akhirnya merusak